Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, yakni bulan suci Ramadan. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dimanapun berada, salah satu kesyukuran yang patut kita harus selalu lantunkan itu adalah ketika kita mendapatkan hadiah dari siapapun yang memberikan kita hadiah. Dan hadiah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini itu adalah bisa kembali bertemu dengan bulan suci Ramadan. Karena tidak semua orang bisa menikmati bagaimana indahnya bulan suci Ramadan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Target atau tujuan yang ingin kita raih ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Tentu itu adalah keinginan bagi seorang muslim ketika ia memiliki keimanan dalam dirinya. Takwa adalah target yang sangat agung dan juga tentunya tidak semua orang bisa mendapatkan predikat takwa. Kenapa? Karena dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, beliau menjelaskan takwa bermakna menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya dua, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kedua hal ini itu adalah hal yang tidak bisa atau tidak mampu dilakukan oleh setiap muslim. Buktinya, masih banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan ketika mereka meninggalkan bulan suci Ramadan. Mereka hanya taat beribadah ketika berada di dalam bulan suci Ramadan. Ini tentu menjadi bahan muhasabah bagi kita semua. Apakah Ramadan itu hanya bulan yang merubah jadwal makan kita saja? Atau bulan yang berhasil mentarbiyah kita, mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Marilah kita merenungkannya bersama. Ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, maka ketakwaan adalah hal yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa mendapatkan predikat takwa? Yaitu dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hanya dengan menjalankan ibadah puasa saja, melainkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka demi Rabbmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad, menjadikan Islam sebagai hakimuka fima syajara bainahum, sebagai hakim, sebagai pemutus perkara dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Nah, jadi ketika kita mengaku sebagai seorang muslim, seorang yang beriman, maka tidak ada jalan lain bagi kita ketika kita mengalami permasalahan, menghadapi problematika yang begitu besar, baik itu problematika
individu, keluarga, ataupun dalam bernegara, maka jalan satu-satunya itu adalah kembali kepada ajaran Islam. Karena sesungguhnya dalam Islam itu memberikan segala hal yang dibutuhkan oleh umat manusia agar mereka bisa keluar dari permasalahannya. Oleh sebab itu, kaum muslimin, kita harus menjadikan momentum Ramadan ini untuk kembali mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendekatkan diri kita mempelajari setiap apa yang diajarkan oleh agama kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin." Hai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara totalitas. Dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh yang nyata bagi kalian. Momen Ramadan itu adalah momen yang sangat tepat bagi kita untuk mentarbiyah diri kita agar membiasakan diri mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi setelahnya. Namun sebaliknya, kaum muslimin, ketika kita tidak mengamalkan Islam dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah bangkit dari keterpurukan, dari keterjajahan sebagaimana yang dialami oleh umat Islam saat ini. Kita patut merenungi pesan dari Imam Malik rahimahullah. Ia berpesan, "Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan baik generasi akhir umat ini sebelum mereka menjadikan sesuatu yang membuat generasi awalnya itu baik. Generasi terbaik umat Islam tentu adalah generasi sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang mereka menemani perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Kenapa mereka digelari sebagai generasi terbaik? Karena mereka menjadikan Islam sebagai pedoman hidup mereka. Bukan hanya dalam hal ibadah saja, melainkan juga dalam aspek-aspek yang lainnya seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, hukum, dan seterusnya. Oleh sebab itu, kaum muslimin, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita, apalagi kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.